selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Karim. Sahabat Al-Karim, selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Oke sahabat, hari ini kita akan membahas terkait pendidikan. Namun di sini saya tidak sendiri, sudah hadir di tengah-tengah kita seorang wanita yang begitu menginspirasi. Dan insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Ya, sudah hadir di sini yaitu Bunda Fatih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Wah, sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kakak gimana di rumah? Alhamdulillah sehat ya Bun ya. Ya Bunda, jadi di podcast kita kali ini kita mau bahas seputar pendidikan Bunda. Nah pertama nih Bunda, bicara tentang pendidikan. Kalau menurut Bunda sendiri arti pendidikan itu seperti apa Bun? Di benak saya awal, pendidikan itu untuk membuat anak saya ke depan lebih baik dalam Lebih segala hal. baik, oke, lebih baik dalam segala hal ya Bunda ya. Nah kalau untuk saat ini nih Bun, kan Bunda sudah 2 anaknya ya Bun ya, sudah bersekolah di SD Alam Al-Karim Lampung ya Bun. Dan alhamdulillah ini Kakak Fatih sudah lulus ya Bun ya. Lulus tahun ini, Alhamdulillah sudah lulus. Nah untuk pendidikan sendiri nih Bun, kenapa Bunda memilih menjadikan Sekolah Alam Al-Karim Lampung sebagai pendidikan pertama untuk Ananda? Kebetulan sih sebenarnya bonus besar dari Allah untuk saya. Karena pertama kali saya pilih sekolah dari PAUD untuk mahasiswa itu tetap dengan konsep zaman dulu, cari sekolah yang deket, tapi yang terbaik gitu. Kalau masalah material, ibaratnya uang sekolah, insya Allah ada aja rezekinya. Dulu sebelum di Al-Karim kan ada di satu sekolah juga, cuman ada beberapa yang kurang serk di saya. Akhirnya saya pilih Al-Karim. Kebetulan Anandanya juga dibawa ke sekolah itu nyaman, gitu. Jadinya saya pilih Al-Karim. Bonusnya ya ternyata misinya sekolah dengan apa yang saya mau, insya Allah sampai saat ini tuh sama ya Bun ya. Tetap dengan pendidikan akhlak yang nomor 1, terus pendidikan agama yang membuat landasan agama anak-anak itu juga nomor 1, sama mengikuti zaman. Yang penting kan itu. Iya benar-benar. Karena kalau agamanya aja tapi dunianya enggak, takutnya Nggak bisa juga, gitu. Nggak seimbang nanti hidupnya ya Bun ya, benar-benar. Cuman kalau landasan agama kan penting banget, sampai kalau dasar insya Allah sih sampai, gambaran saya awal tuh sampai SMP lah dia punya pendidikan agama yang kuat. Karena SMA itu saat-saatnya dia mencari jati diri lah. Benar Bunda. Kalau udah pendidikan agamanya kuat, insya Allah ke atasnya dia tetap balik lagi ke keluarga. Benar. Gitu. Karena memang yang paling dasar ya Bun ya. Kalau udah dasarnya udah kuat, insya Allah ke atasnya lagi. Kalau banyak gonjang-ganjingnya udah kuat, udah insya Allah udah dia kokoh. agak nyimpang itu nengoknya ke orang tua lagi. Yang penting kan itu sekarang. Gitu. Jadi itu ya Bun ya, jadi alasannya kenapa. Makanya balik lagi ke adiknya, ya udah di sini aja. Gitu. Adik juga di Sekolah Alam Al-Karim Lampung ya Bun ya. Oke, kalau Bunda sendiri nih melihat gimana sih Bun guru-guru yang ada di Sekolah Alam Al-Karim Lampung? Gurunya alhamdulillah apa ya? Yang saya lihat itu sayangnya itu bisa membuat anak-anak itu menerima semuanya itu juga dengan ikhlas. Jadinya ya belajarnya bukan paksaan, menghafalnya bukan paksaan. Sampai si kakak pun ini lulus SMP itu ditawarin sekolah A, B, tetap Al-Karim. Udah dibilangin sekolah ini fasilitasnya ini walaupun nggak mungkin kalau fasilitas itu nomor kesekian, cuman kan yang kita harus tahu anak-anak itu pasti zamannya yang mau lihat ini itu, tapi tetap di Al-Karim, tetap di sini gitu. Masya Allah. Jadi yang penting kan karena dia yang jalanin, harus dia yang dulu yang nyaman gitu. Jadi karena memang juga guru-guru di sini mengerti ya Bun ya, anak-anak tuh harus gimana, pendidikannya harus diberikannya seperti apa. Karena kalau kita tidak mengikuti zaman juga ya nanti seperti dulu lagi gitu kan. Dan anak-anak justru bukan bahagia ketika belajar, malah terkekang gitu ya. Malah jadinya seperti itu. Bikin sekolah sakit pun mau sekolah itu cuma di sini kayaknya. Masya Allah, sampai segitunya ya Bun, sakit harus sekolah. Allah, sampai adik pun begitu. Saya pikir apa mungkin karena laki-laki aja, karena banyak temennya.
Adek pun begitu. Ternyata adek juga. Masya Allah. Semoga emang benar-benar bahagia ya Bun ya. Iya, karena Dan merasa harapannya sih bener-bener itu. ya nyaman. Umi abinya juga bener-bener sayangnya itu ya sayang gitu loh. Memang pengganti orang tua. Kan guru memang harus begitu ya, Mi. Iya benar Bun. Dan harapannya sih itu bisa dirasakan di setiap sekolah ya Bun ya. Jadi anak-anak pun juga belajar itu nggak merasa dikekang gitu, Iya. belajar bahagia gitu. Nah kalau untuk Mas Fatih sendiri nih Bun di Sekolah Alam Al Karim Lampung itu sudah ikut menghafal juga ya Bun ya dari Iya, kelas 1. alhamdulillah. Sudah berapa juz Bun? Alhamdulillah 2 juz. Sudah 2 juz. Itu juz pertama berapa ini Bun? Di kelas berapa sudah mulai wisuda? Wisuda pertama di kelas 2. Kelas Karena 2. kelas 1 itu kurang beberapa surat, tapi kayaknya nggak akan kekejar. Daripada dianya juga nanti jadi beban. Jadi ya sudah nyantai aja di kelas kedua. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah 2 juz ya Bun ya. Alhamdulillah 2 Masya juz. Allah. Kalau untuk Mas Fatih sendiri nih Bun, untuk pendidikannya yang kok bisa sampai segitunya gitu Bun, bisa sampai hafal 2 juz, terus juga bisa mengatur waktu dan bahkan dulu pernah Mas Fatih itu jadi diamanahkan sebagai ketua OSIS kalau nggak salah ya Bun Ya, ya. Nah, alhamdulillah. ketua OSIS di SD Alam Al Karim Lampung. Nah itu apa sih Bun tipsnya Bunda untuk mendidik Mas Fatih di rumah gitu? Apa ya? Kalau saya tuh masih banyak nyontek dari Umi Abi di sekolah sebenarnya. Bilang makasih untuk anak-anak gitu, itu ternyata efeknya luar biasa karena sebenarnya TK-nya Mas Wai itu kan saya sempat ikut sekolah beberapa bulan karena nggak mau ditinggal. Jadi Mas Wai proses dia jadi ketua OSIS itu luar biasa untuk saya yang tadinya nggak mau ditinggal, sekarang mandirinya sampai sebegitunya. Masya Allah. Kalau menghafal dia karena kita nggak pernah paksa dan Umi Abinya juga ngajarnya ya bukan paksaan yang harus 1 hari sekian gitu. Jadi dia tahu oh saya mau wisuda jadi saya harus menghafal gitu. Memang semuanya ada prosesnya, Mi, ada perjuangannya. Senyamannya dia sih yang saya ikutin sebenarnya itu prosesnya dia sampai ketua OSIS pun saya nggak pernah yang harus ngapal ini untuk jadi ketua OSIS, harus begini, harus punya nilai segini, enggak. Jadi memang nggak ada juga penekanan ya Bun ya, nggak ada Enggak. penekanan. Jadi kita sebagai orang tua harus mendukung aja. Iya. Sebenarnya kitanya jadi orang tua juga harus sadar seberapa besar sih kemampuan kita. Kalau kita paksain anak kita untuk hafal sekian juz, kitanya hafal atau enggak? Nah, itu harus dia. itu loh, Mi. Berkaca ke kita sendiri ya, Bun ya. Kita paksain anak-anak punya nilai 9, 10, kita sekolah dulu gimana gitu. Dan setiap orang tua kan punya target anaknya harus lebih baik dari dia, cuman nggak bisa paksa juga. Takutnya kalau dipaksain di umur sekian atau di kelas sekian dia jenuh, bubar semua. Benar. Itu yang saya nggak mau sebenarnya. Benar-benar Bunda. Gitu. Makanya itu tadi ya Bun ya, kembali lagi kita cuma bisa mendukung dan mengarahkan tentunya ya Bun ya. Kalau ada yang hal yang kurang baik ya maka kita arahkan ke yang lebih baik Iya, gitu. paling Jadi memang begitu. itu. Nah terus Bunda untuk Mas Fatih nih Bun, kenangan. Nah kenangan yang paling mengharukan nih menurut Bunda selama Mas Fatih bersekolah di Sekolah Alam Al Karim Lampung itu yang apa Bunda? Bentuk apa nih? Prestasi, kemandirian? Bisa prestasi dan bisa hal-hal lainnya. Kalau prestasi, dia bisa menghafal 1 juz untuk saya luar biasa. Dia bisa sayang keluarga, sayang adik untuk saya luar biasa. Jadi saya nggak pernah lihat nilai dia. Kalau Umi tanya ke Umi kelas, pasti cuman ya berapa soal yang dilewatin karena telitinya yang kurang. Tapi untuk hal yang saya pulang, dia bisa buatin minum, dia bisa bantu saya nyapu, itu luar biasa untuk saya. Anak di kelas sekian, laki-laki, tapi dia tahu apa yang harus dia kerjakan, itu lebih dari cukup untuk saya. Masya Allah. Kalau kayak dia jadi ketua OSIS pun, saya nggak pernah punya impian anak saya bakal jadi apa. Ikutin aja, tugas kita kan cuma mendoakan dan mendorong. Sampai di titik itu pun, ya sesuatu banget sih. Sesuatu banget ya Bun ya. Ya karena nggak semua anak-anak ya Bun ya seperti itu gitu. Iya. Prosesnya itu untuk menuju ke situ tuh kadang harus lama gitu kan. Iya. Harus melewati tahap-tahap yang luar biasa banyak gitu. Dan ternyata Mas Fatih bisa sampai ke jenjang itu Iya. di usia dia yang masih belia gitu ya Bun ya. Iya. Jadi ada rasa tersendiri yang
Masya Allah gitu. Itu yang mungkin kadang saya pikir nggak mungkin saya ngajarin anak saya full bisa sampai sebegitu tanpa ada Umi Abi di sekolah. Masya Allah. Oke Bun, selesai dari pendidikan dasar, Mas Fati memilih untuk bersekolah di Al-Karim masih kembali. di sini. Iya. Nah, kenapa Bun? Setiap saya tanya, yang dia jawab pertama pasti dia takut kehilangan Umi Abi. Masya Allah. Saya nangis lagi. Saya bilang kan Umi Abi bisa ketemu, nggak mau. Nanti kedua pasti dia bilang hafalan saya nanti ngulang lagi. Tetap aku nyamannya di situ. Aku bilang di sekolah ini ada kolam renangnya, nggak mau. Di sekolah ini Mas Pai itu sekolah lebih bagus, nggak mau tetap. Karena ya itu kalau teman-teman dia bilang hilang, tapi kan aku masih punya silaturahmi di handphone. Tapi kalau Umi Abi, kalau aku kangen aku tinggal ke SD. Pasti itu dulu. Ya Allah. Sampai di kesini tadi aku tetap nanya, Mas Wai temannya itu nanti ketemu teman-teman dengan sekolah macam-macam, itu nanti pasti punya cerita-cerita yang punya fasilitas ini itu. Nggak apa-apa. Pokoknya aku di Al-Karim. Tetap di sini ya, Masya Allah, udah klik Tanpa paksaan banget ya. itu pokoknya. Nggak ada Pokoknya tanpa paksaan. nggak ada intervensi apapun ya Bun ya. Iya. Karena kan kalau kita ya itu, saya cuma bisa berdoa, mendorong dia mau sekolah di mana, ya sudah dia yang jalanin. Saya paksa nanti dia nggak mau sekolah lagi. Nah, itu dia Bun, memang ya itu tadi ya. Jadi kita harus mendukung terus apapun dimanapun anak kita berada. Yang penting sesuai dengan jalurnya gitu ya Bun ya. Iya. Ya mungkin itu untuk podcast kita kali ini ya Bun ya. Sebelum kita tutup podcast kita, Umi mau minta Bunda memberikan closing statement terkait tentang pendidikan Bunda. Untuk saya pendidikan itu penting dan lebih penting lagi itu pilihan anak-anak, bukan pilihan kita, bukan egonya orang tua karena kelasnya sekolah, sekolah itu terkenal mahal dan lain-lain. Cuman lebih ke kliknya anak-anak karena mereka yang menjalankan, kalau kita cuma bisa mendoakan dan mendorong. Itu aja sih. Oke, jadi gitu ya sahabat ya. Jadi sekolah itu yang terpenting bukan hanya fasilitasnya, tapi lebih ke kemauan si anak dan keriduan dari orang tua kita. Nah itulah yang paling penting. Nah semoga podcast kita kali ini bisa menginspirasi banyak orang-orang ya Bun ya, dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Umi Linda mengucapkan terima kasih Bunda, salam untuk kakak, untuk adik, dan terima kasih juga untuk sahabat Al-Karim dimanapun berada. Jangan lupa terus saksikan podcast pendidikan Al-Karim dan like, comment, share, subscribe link di bawah ini. Oke, dari kita cukup. Semoga kita bisa bertemu lagi. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Karim.